Nah, oke, saya mulai saja perkuliahan kita. Nah, oke, mungkin sudah muncul ya. Jadi sebelum kita masuk ke coding mortality, maka mortality itu harus kita definisikan dulu. Jadi saya nggak menurut Google, nggak menurut teori, tapi pada dasarnya sama, ya, kematian. Nah, kalau bicara kematian, maka kita akan sambungkan ke indeks kematian. Dulu mungkin sudah pada kenal indeks kematian, bahkan sampai dengan indeks kematian itu dipraktekkan, ya. Kalau masih sempat praktikum dulu di lab Rumah Sakit Indonesia Sehat, ya, yang di Gedung Ungu, di Gedung B itu ya. Nah, di sana mungkin sudah pernah praktek indeks kematian. Nah, sebetulnya mestinya kalau ingin praktek indeks kematian, mestinya kenali dulu mortalitasnya, mortality coding. Mestinya kenali dulu bagaimana cara mengidentifikasi sebab kematian, gitu, ya. Baru nanti bisa ke indeks. Tapi nggak apa-apa karena sudah belajar duluan, gitu ya. Nah, kita sekarang mundur saja, ya. Kita mundur bahwa sekarang ini di dalam areanya mortalitas, maka nanti akan dihubungkan dengan indeks kematian. Loh, kenapa kok ke indeks kematian? Kalau yang masih ingat, format indeks kematian, itu kan formatnya, kalau kurang lebihnya, itu mengandung ada nomor reka medis, kemudian alamat, kemudian dokter yang merawat, terus juga ada diagnosis, gitu ya, diagnosis. Nah, di samping diagnosis ada sebab kematian. Nah, di situ nanti ada diagnosis, ada sebab kematian. Pada saat nanti kita mengisi, apakah sebab kematian itu diisi diagnosis, kan begitu pertanyaannya? Ataukah memang berbeda, gitu kan? Apakah berbeda antara diagnosis akhir si pasien dengan sebab kematian si pasien? Ya. Misalnya ada 3 diagnosis nih si pasien itu ya, diagnosa A, diagnosa B, diagnosa C. Nah, pada saat diidentifikasi oleh dokter diagnosa A, B, dan C ini, apakah A, B, C ini menjadi sebab kematian? Kan itu yang menjadi pertanyaan, kan gitu. Ya, tentunya nanti akan dikaitkan dengan indeks kematian. Baik, kita mulai ya. Dalam mortality coding tentunya ini juga saya hubungkan lagi ke realita yang ada di Kota Bandung. Ya, ini contoh yang ada di dalam laporan polisi, kepolisian. Saya ambil sekitar 4 tahun yang lalu, ya. Tetapi ini menjadi gambaran, walaupun 4 tahun yang lalu datanya, ya. Jadi ada paparan tentang data kecelakaan ini dari laporan kepolisian. Di mana kalau kita lihat ini grafik yang warna merah, ini adalah kasus kematian. Ya. Jadi setiap tahunnya ini kematian akibat kecelakaan itu ada terus. Ya. Angka kecelakaannya itu banyak. Jadi sebetulnya kalau ngelihat ya kasus COVID itu banyak apa sedikit? Oh banyak Pak, ternyata sampai ribuan gitu ya. Nah tapi kalau kita sandingkan dengan kasus kecelakaan, ternyata kasus kecelakaan itu dari dulu udah banyak. Ya coba lihat nih dari 2013 ada 800-an, coba nggak nyangka gitu ya, 800-an ternyata kasus kecelakaan. Yang meninggal itu ada 90, ini contoh di tahun 2013. Bahkan ini menyebabkan beberapa cedera, ada yang minor, ada yang berat gitu ya. Cedera ringan, cedera berat sampai ke kematian. Artinya apa? Pada saat kita menyajikan data seperti ini, maka kita bisa memutuskan, bukan kita, maka ada pengambil kebijakan yang bisa memutuskan nanti. Oh, ketika angka kecelakaan tinggi, apa yang perlu dilakukan, kan begitu? Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kampanye memakai helm, klik biar selamat, misalnya begitu ya, atau menggunakan kendaraan mobil roda 4 itu klik sabuk keselamatan. Nah itu salah satu kampanye karena zaman dulu itu sabuk itu tidak lagi ibaratnya diabaikan saja gitu ya, penggunaan sabuk pengaman itu. Padahal itu yang mensuplai adanya kecelakaan lalu lintas. Ya, itu contoh saja ya. Nah, maka dari situ sebetulnya dari data yang ada, dari informasi yang dihasilkan, di situ kita bisa melihat bahwa oh, data itu sangat berarti. Nah, artinya kalau datanya awalnya akurat, maka kesananya juga pengambilan keputusannya akurat. Oke, ini dari catatan kepolisian ya. Jadi kalau disandingkan dengan kasus COVID,
Banyak kecelakaan, banyak ya. Bahkan kecelakaan ini nanti bisa-bisa jadi nomor 2 kasusnya, ya. Penyebab kematian terbanyak nantinya selain COVID nantinya, ya. Nah, kalau kita lihat data dari rumah sakit, ya. Ini saya ambil 4 tahun yang lalu. Data dari rumah sakit, kasus kecelakaan, korban kecelakaan itu banyak juga, ya. Di antaranya paling banyak adalah laki-laki yang warna biru ini. Nah, sebetulnya ini dari mana coba? Ya. Dari mana data ini berasal? Kan begitu, ya. Nah, berarti artinya data ini sangat berarti. Kita yang nanti ngoding waktu awal dari coding 1 sampai coding 6 kemarin ya sudah pada khatam ya. Jadi yang khatam itu bukan hanya kitab suci, bukan hanya Quran, ternyata khatam ICD itu kalian kode A sampai kode Z udah khatam nih. Sekarang coding 7 itu finishing ya. Kalian yang sudah khatam ICD gitu, yang sudah menjadi hafiz ICD gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa melihat tujuan coding itu arahnya nanti kemana. Yaitu salah satunya adalah statistik. Coding itu salah satu fungsinya adalah statistik. Karena kan judul ICD-10 saja itu singkatan International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem. International Statistical, berarti artinya statistik. Nah, berarti codingan kita tuh sangat berarti untuk statistik. Ya, ini salah satunya nih. Nah, kalau di Kota Bandung, itu kode sebab luar kecelakaan itu dikode. Dilaporkan maksudnya, ya. Sehingga menjadi data untuk pengambilan keputusan, ya. Nih, seperti ini nantinya jadinya. Nah, ini coba dari mana? Baru kemarin ya, anget-anget nih. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu menurut data WHO tahun 2015 itu ternyata paling banyak katanya nih ada di 36% adalah pengendara motor kendaraan roda 2. Oh, datanya dari mana coba ya? Oh, berarti kode V sekian itu bisa mensuplai data bahwa ini paling banyak kasusnya. Oh, ini dari WHO. Artinya laporan kita itu sampai dengan WHO. Oh, jadi keren ya. Jadi pekerjaan coding ini sebetulnya sangat-sangat ya apa ya, amal solehnya tiada hingga gitu ya. Ternyata nggak sengaja kita tuh ngoding, kemudian codingan kita diolah, hasilnya datanya dilaporkan untuk Kemkes, sampai dengan WHO, dan ternyata ujung-ujungnya kita tuh secara nggak sadar menyelamatkan masyarakat. Loh, kenapa demikian? Menyelamatkan masyarakat dengan data, kan gitu. Berarti kalau adanya laporan seperti ini, oh berarti pengendara motor nih harus digalakkan untuk lebih selamat dalam berkendara, kan gitu. Dari mana datanya kamu? Ini buktinya banyak nih kecelakaan. Dari mana? Nih hasil codingan saya memang kebanyakan korbannya adalah pengendara roda 2 kan gitu. Tuh, jadi kita tuh secara nggak langsung ya melaksanakan ibadah tapi tidak langsung gitu. Kan ada ibadah mahdoh, nah ini mah ibadah ghair mahdoh gitulah ibaratnya. Jadi secara nggak langsung preka medis itu dengan datanya dia itu menyembuhkan atau menyehatkan masyarakat Indonesia. Kalau globalnya berarti masyarakat dunia kan gitu ya. Jadi insya Allah profesi ini sangat mulia ya. Wah, mulia banget pokoknya. Jadi jangan nyesel. Apalagi kan bentar lagi mau wisuda ya. Nah, jadi jangan mundur ya. Jadi mantapkan bahwa kalian kuliah itu sampai tahap akhir menjadi profesi yang mudah-mudahan mulia ya. Mulianya tidak hanya di mata manusia tapi di mata Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya. Nih, ini contoh saja. Jadi, perkiraan katanya untuk tahun 2030 diprediksi katanya untuk kasus kecelakaan lalu lintas akan diprediksikan urutan ke-7. Berarti kan ngeri ya. Karena urutan pertama masih di gangguan jantung. Nah, penyakit jantung nih. Datanya dari mana coba ini? Ini dari rumah sakit juga nih. Jadi ini dari WHO secara global. Pembunuh nomor 1 di dunia adalah penyakit jantung. Keduanya kanker. Ketiganya penyakit respirasi. Keempatnya ada penyakit saraf, ya, sistem saraf. Kemudian digestif, lalu ginjal, lalu infeksi. Nah, kemungkinan infeksi sekarang karena COVID ya, mungkin jadi naik ya, mungkin jadi naik nantinya.
Nah, ternyata untuk transport accident itu kemungkinan nanti bisa jadi urutan ke-7. Katanya seperti itu ya. Ini karena statistik itu suka ibaratnya melakukan ramalan ya dengan melihat tren penyakit setiap tahunnya peningkatannya. Nah, kemungkinan ada di urutan ke-7. Ini contoh saja ya. Saya kaitkan kenapa? Karena ini data-data yang berhubungan dengan kasus kematian. Ya. Nah, ini akan terus berubah seiring sejalan dengan apa yang kita laporkan nanti. Nah, bicara kecelakaan lalu lintas, itu kebanyakan tentang usianya 15 sampai 29 tahun. Ini rata-rata usia-usia produktif ya. Usia-usia anak muda yang masih sering kebut-kebutan gitu ya. Bahkan mahasiswa kalau rusuh gitu pengen ke kampus, kebut-kebutan. Nah, ini kan rata-rata usia-usia produktif semua ya. Nah, ini sudah berdasarkan data kita bicaranya. Oke, lanjut. Nah, kalau seandainya nanti di rumah sakit atau di vaskes itu ternyata ada kasus kematian, maka nanti ada yang namanya keterangan kematian. Sebelum kita masuk ke coding kematian, saya harus kenalkan dulu. Jadi sumber data yang tadi itu jadi data statistik itu dari mana sih sebetulnya? Sebetulnya ini dari formulir keterangan sebab kematian atau surat keterangan kematian ya. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan isu kematian ya, maka akan kita kaitkan dengan aspek mediko-legal. Saya ambil dari tim forensik UI ya. Nah, ini surat keterangan kematian ini ya. Ada aspek mediko-legalnya. Nah, sebelum kita masuk ke coding kematian, maka alangkah baiknya kita tahu dulu definisi kematian. Definisi kematian itu banyak. Ada yang disebut mati klinis, ada yang disebut mati batang otak, ada juga mati seluler, bisa juga mati otak. Nah, sebetulnya yang bicara kematian yang benar itu yang mana sih? Nah, yang nomor 2. Ya. Jadi yang disebut mati benar-benar mati itu adalah mati batang otak. Jadi matinya sel saraf, terus sel saraf pusat otonom ya, di batang otak yang mengakibatkan berhentinya jantung dengan paru. Nah, ini sebetulnya definisi kematian yang benar-benar meninggal itu yang nomor 2. Cuman secara definisi itu banyak ya, disebut mati itu banyak. Nah, ini juga ditegaskan oleh definisi kematian menurut undang-undang. Undang-Undang 36 tentang kesehatan nih tahun 2009. Ini katanya seseorang yang dinyatakan mati apabila fungsi jantung, sirkulasinya, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak. Nah, ini dia. Jadi ini yang digarisbawahi ya, yang saya highlight, mati batang otak telah dapat dibuktikan. Ini kata undang-undang. Jadi kalau yang disebut kematian itu adalah mati batang otak yang otomatis dia mematikan jantung sirkulasi sama sistem pernapasan begitu ya. Jadi kadang ada orang yang katanya nggak nafas mati, terus jantungnya nggak berdetak juga mati. Nah, tetapi sebetulnya kalau yang disebut versi undang-undang ini adalah mati batang otak. Ibarat komputer gitu ya, CPU-nya dicabut kabelnya gitu. Jadi monitor hilang kan gitu ya. Semuanya pasti tidak berfungsi. Tapi kalau seandainya monitornya aja dimatiin, kan CPU-nya masih ada. Ya. Atau sebaliknya misalnya mouse-nya cuma dicabut atau keyboard-nya dicabut gitu. Kan masih bisa nyala kan gitu. Tetapi kalau CPU-nya udah mati, ya udah mati semuanya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini definisi kematian menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 ya. Nah, lalu kenapa sih kematian itu harus ditangani dengan benar? Kan ini yang jadi pertanyaan juga. Sebetulnya banyak banget aspek bagi almarhum maupun keluarga. Selain itu nanti dari aspek pemerintah juga sama. Kenapa yang mati itu harus ditangani dengan benar? Satu, kalau bagi almarhum atau keluarga, maka di situ ada kehilangan hak, ada timbulnya hak. Ya. Nah, apa yang maksudnya kehilangan hak? Ya semua tindakan medis yang awalnya pasang infus, pasang apapun gitu ya, semua dihentikan. Terus status kependudukan berubah. Kepemilikan pindah tangan ke ahli waris. Lalu timbulnya hak, berarti hak untuk almarhum dan keluarga adalah pernyataan medis.
Nah, pernyataan medis ini biasanya berupa sertifikat kematian atau surat keterangan kematian. Makanya kalau ada keluarganya mungkin ya yang pernah masuk rumah sakit itu suka diberikan surat keterangan kematian. Itu berarti hak, sudah jadi hak, ya. Dan ini merupakan deklarasi nanti dari pemerintah juga yang bisa surat kematian tadi yang bisa dikonversikan menjadi akta kematian. Itu deklarasi dari pemerintah. Jadi pemerintah nanti melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu dia juga berkewajiban untuk mengeluarkan akta kematian. Akta kematian ini kan nanti untuk ahli waris, barangkali nanti mau berbagi warisan itu harus ada akta kematian. Berarti ini semua harus ditangani dengan benar. Nih, Anda selaku perekam medis harus tahu seperti ini. Ya, jadi jangan sampai nanti keluarganya minta surat keterangan kematian nggak kita kasih. Ya, padahal ini menjadi hak sebetulnya, ya menjadi hak di rumah sakit maupun di Vaskes. Ya. Nah, itu bagi almarhum atau keluarganya. Nah, lalu bagi masyarakat bagaimana? Nah, kalau masyarakat itu kan biasanya hubungannya dengan sosioekonomi. Aspek kasmas juga bisa, atau mungkin sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, dan mempunyai nilai luhur ini tentunya harus juga dilakukan. Ya, biasanya kalau ada yang meninggal, ya dihormati, gitu ya, ada ritual di sana. Terus juga nanti penanganan jenazah dengan penyakit menular juga ini juga penting ya. Kenapa kok yang khusus COVID sekarang tuh lebih khusus, masukkan ke peti, kemudian dibungkus plastik, lalu pemakamannya berbeda dengan pemakaman umum lainnya. Nah, itu dari aspek kesehatan masyarakat. Anda juga nanti ketika kerja di rumah sakit harus tahu, kenapa ini kok keluarga saya yang COVID ini nggak bisa digabungkan, nggak boleh dibawa ke rumah dulu untuk semayamkan gitu ya. Mungkin kalau Islam ditahlil gitu, mungkin kalau ada ritual seperti itu, kenapa kok nggak boleh? Nah, sebetulnya ini menjadi penanganan yang harus benar. Ya, salah satunya adalah aspek kesehatan masyarakat. Kenapa nggak boleh? Karena kalau seandainya nanti dibawa ke rumah, maka nanti ada virus yang tertular di sana, malah masyarakat sekitar yang kena. Terus tidak bisa berbondong-bondong lagi sekarang. Nah, ini sebetulnya Anda nanti sebagai calon tenaga kesehatan itu harus bisa menjawab aspek-aspek yang seperti ini. Ya, jadi memberikan edukasi. Bahkan kalau mendapat bullying sekalipun, dibully, Anda tuh dibully ya. Termasuk juga saya contohnya, atau saya dan kawan-kawan di rumah sakit itu dibully. Dibully itu maksudnya apa? Rumah sakit mah pasti mengcovidkan. Nah, gitu kan ya. Mengcovidkan. Jadi biar dibayar gede. Jadi seolah-olah dicovidkan, jadi dipisahkan. Ini memutus tali silaturahim dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Sebetulnya nanti kita perlu juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, kita tenaga kesehatan menjalankan sesuai dengan protokol. Karena ini aspek kesehatan masyarakat sehingga jenazah tidak bisa dibawa kan gitu ya apabila ada kasus COVID-19. Nah, ini contoh saja ya. Oke. Selanjutnya bagi pemerintah ini juga ada. Jadi ini bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sudah ada kewajiban hukumnya tadi ya. Bahkan sampai perencanaan program pemerintah juga nanti si angka kematian ini menjadi sumber data untuk pengambilan keputusan ya. Bahkan di Permenkes dengan peraturan bersama ya, peraturan bersama dengan Mendagri itu tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian. Jadi artinya nanti ini menjadi kewajiban bahwa kalau ada yang meninggal maka harus dilaporkan, ya. Termasuk juga penyebab kematiannya apa. Loh, kenapa demikian? Karena penyebab kematian itu penting, ya. Jangan sampai kenapa itu meninggal, ya sudah takdir, tidak bisa menjawab seperti itu, ya. Kalau dari aspek kesehatan, ya, misalkan nanti Anda tanya ke dokter gitu ya, dok, kenapa nih keluarga saya meninggal kemarin? Ya sudah takdir. Memang betul takdir, tetapi untuk bicara kesehatan, mestinya dijelaskan secara sistematis. Oh, misalnya ya, kerabat ibu atau keluarga ibu kemarin mengalami penurunan kesadaran akibat dari penyakit pneumonia misalnya ya, sehingga sesak dan lain sebagainya akhirnya meninggal. Nah, sistematis seperti itu ya, sehingga nanti ada upaya pencegahan ke depannya. Termasuk juga sekarang COVID-19. COVID-19 juga sama. Oh, kemarin meninggal karena COVID-19.
Nah, itu berarti kan harus jelas ya. Jangan kemarin takdir lah dibungkus langsung dipeti dah terus takdir teman nggak bisa seperti itu ya. Kita harus jelaskan secara aturan. Nah, kewajiban hukumnya sudah ada di beberapa regulasi peraturan undang-undang. Jadi tinggal dilihat saja ya. Saya akan bahas ini karena banyak banget ini kalau dibahas ya. Tapi nanti tinggal dibaca saja undang-undang terkait dengan kematian ini. Nah, salah satunya juga di dalamnya, maaf saya singgung juga, di sini pada saat mau minta otopsi juga, itu sebetulnya sudah ada, maksudnya sudah diatur ya di dalam pasal-pasal ini. Jadi sebetulnya nggak sembarangan di pasal undang-undang kesehatan ini juga ada biaya otopsi forensik. Jadi kalau misalnya nggak percaya nih keluarga gitu ya bahwa saya ini misalkan keluarga saya misalnya korban pembunuhan misalnya, itu silakan saja ya. Ada proses yang namanya otopsi nantinya. Karena di sini di peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menkes ya, kewajiban penelusuran sebab kematian untuk kematian di luar vaskes. Misalnya di luar vaskes di jalan tol ada kecelakaan gitu ya, nggak percaya saya itu karena kecelakaan, itu boleh silakan saja. Nanti diotopsi gitu ya. Nah, atau misalnya dia diperkosa atau gantung diri atau memang dia digantung kan itu juga bisa diidentifikasi sebetulnya. Nah, ini hanya intermezzo saja ya. Jadi pada dasarnya kita tuh sudah punya regulasi yang memang mengatur itu tentang bicara aspek kematian ya nantinya. Oke, next lagi ya. Nah, saya masuk ke sini sekarang. Ada hal yang dikaitkan dalam isu kematian. Ada 4 poin nih. Cara kematiannya, wajar atau nggak wajar, gitu ya. Ini yang suka dibahas hal terkait dalam kematian, ya. 2, sebab kematian. Jadi nanti apakah akibat penyakit atau kekerasan, ya. Lalu mekanisme kematiannya, apakah ada perubahan biologis, kimia, atau mungkin patologi, ya. Dan lokasi kematian. Apakah dia di vaskes atau di luar vaskes. Nah, isu-isu ini harus masuk ke dalam pelaporan kematian nantinya. Kenapa? Penting ini. Apalagi kalau bicara siapa yang menentukan sebab kematian. Nah, ini dia. Ya. Jadi, kalau ingin tahu cara kematian, lokasi kematian, maka nanti harus bertanya kepada yang menentukan sebab kematian itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang dapat menentukan sebab kematian? Ya, tentunya harus dilakukan oleh ahlinya. Ahli itu siapa? Ahli itu yang memiliki keahlian untuk membuat keterangan satu perkara untuk kepentingan pemeriksaan. Bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan, pokoknya orang yang dianggap ahli. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah di dalam menentukan sebab kematian, versi ICD-10 dengan versi forensik itu agak berbeda. Makanya ini versus ya. Jadi kalau versi ICD-10 dengan versi forensik, ini saya jelaskan dulu yang versi forensik ya. Kalau sebab kematian versi forensik itu mengutamakan kepastian. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dia lebih banyak untuk kepentingan hukum. Ya. Sehingga kalaupun ragu, dia harus dideklar, tidak dapat ditentukan. Jadi harus jelas ya, hitam-hitam, putih-putih, karena hukumnya begitu. Ya, if you don't see it, don't say it. Kalau seandainya nggak melihat itu, maka jangan katakan itu. Nah, ini lebih tegas ya, kalau perspektif forensik. Nah, ini sebab kematian. Nah, kalau di versi ICD, itu sebab kematian itu cuma 3. Karena ICD kan tadi kepentingannya untuk statistik ya. Nah, apa penyebab langsungnya, apa penyebab antaranya, apa penyebab dasarnya dari kematian tadi. Nah, jadi kalau ICD itu lebih simple ya, lebih simple. ICD cuma nanya ini, penyebab kematian langsung dari si pasien apa? Lalu penyebab kematian antara, maksudnya penyebab kematian antara itu apa? Penyebab kematian antara yang dasar dengan yang langsung. Jadi sebelum kematian langsung, itu kan ada kematian antara dulu. Antaranya maksudnya adalah dasar. Jadi penyebab antara kematian langsung dengan kematian dasar. ICD-10 itu cuma 3 saja. Ini juga informasi terkait kematian
dan rahasia kedokteran ini memang saling berkaitan, nempel. Karena saling nempel, maka harus diawasi, harus dibatasi penggunaannya. Jangan sampai informasinya tersebar. Di sini katanya rahasia kedokteran itu, if you tell the diagnosis, don't tell the name. Kalau menyebutkan diagnosis, jangan menyebutkan namanya. Atau if you tell the name, don't tell the diagnosis. Kalau menyebutkan namanya, jangan sebutkan diagnosisnya. Jadi bahaya nih. Ini tugas kita nih, selaku profesi tenaga medis, menjaga rahasia kedokteran, kan gitu. Oke, jadi nanti kematian ini sendiri, itu ada dua. Ada kegiatan sertifikasi, ada kegiatan non-sertifikasi. Kalau kegiatan sertifikasi tadi, ada surat keterangan medis bahwa pasien meninggal, berupa surat keterangan kematian atau sertifikat kematian. Ada juga yang non-sertifikasi, maka kita menghasilkan data dan informasi, yaitu laporan penyebab kematian. Jadi ada dua ya kalau bicara kematian itu. Nah, nanti kalau seandainya ada sertifikasi, kegiatan surat menyurat, ini memang penting, ya penting adanya, yaitu pernyataan kematian dari petugas medis. Ini nanti diberikan untuk keluarga. Jadi keluarga berhak. Kalau untuk standar internasional, bentuknya begini, ya. Ada bagian 1, ada bagian 2. Ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Saya tulis saja ceritanya. Pasien itu meninggal misalnya karena kemudian komanya itu disebabkan oleh misalnya gegar otak. Gegar otaknya disebabkan karena jatuh dari gedung lantai 4. Nah, dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi mana sebab dasar, mana sebab antara, mana sebab langsung. Kalau dilihat nih tulisannya ya. Nah, di sini ada due to or as a consequence of. Jadi artinya koma ini disebabkan oleh si B gitu. Ya. Lalu B ini disebabkan oleh si C. Kalau ada D, maka ditambahkan yang D. Gitu. Nah, maka di sini kita sudah bisa identifikasi nih, ya, sudah bisa identifikasi. Koma itu penyebab langsung, lalu gegar otak adalah penyebab antara, dan jatuh dari gedung lantai 4 adalah penyebab dasar. Nah, jadi penyebab dasar itu penyebab yang mengakibatkan sebab kematian di atasnya. Jadi kalau nggak jatuh, dia nggak akan gegar otak, begitulah. Kalau nggak gegar otak, dia nggak akan koma. Ini berhubung dia saling berkaitan, maka disinilah ada sebab kematian.